Next. Oke, halo Kak, pagi. Jadi di sini nama saya Michael, terus saya kebetulan di sini menjabat sebagai COO-nya dari Keci. Aku Iren, aku di marketing CMO. Handy. Halo Kak, saya Indi dari bagian finance juga. Halo, ya. Cindy. Halo Kak, saya Cindy dari bagian sumber daya manusia. Cas. Oh, halo Kak. Selamat pagi Kak. Pagi. Saya Sesko Kak. Saya dari divisi operasional. Oke. Salam kenal ya Kak. Salam kenal juga. Saya belum kenalan malah nih. Sip. Oke. Halo Kak, Assalamualaikum Kak. Halo. Saya di bagian marketing Kak. Oke. Marketing. Oke, mungkin kakak mau perkenalan juga dulu boleh. Ya, misalnya nggak kenalan. Hah? Bagian apa misalnya? Oh, aku udah bilang aku Oh iya. CEO-nya di sini. Oke, ya. Oke, kita kenalan ya. Nama saya Mutia Rahmi. Ya saya sebagai ya penanggung jawab lah ya, gitu ya. Atau kalau melihat dari job desk teman-teman sebenarnya udah realistis ya, gitu ya. Tinggal prakteknya aja nih, gitu. Oke, apalagi yang pengen dikenal dari saya? Oh ya, saya ngembangin Kelompok Kennedy sejak saya sebenarnya awalnya sebelum ikut PKM itu udah ngembangin bisnis juga gitu ya. Nah, hanya saja kan belum secara lebih profesionalnya setelah ikut PKM kayak gitu. Nah, jadi dari sini kita kembangin alhamdulillah sampai tahun 2021 ini ya masih jalan ya dengan pengembangan-pengembangan produk berikutnya tapi dengan satu scoop yang sama. Nah, begitu Michelle. Salam kenal ya buat semuanya ya. Kita santai aja lah ya, jangan kaku-kaku kan kalau pengusaha mah harus open minded ya. Terus kita juga saling sharing gitu ya. Ya kalian juga ya dengan jurusan bisnis ya mempunyai keilmuan juga. Nah, itu yang harus kalian syukuri juga gitu masuk ke jurusan ini. Iya. Oke, gimana Michelle? Silakan dipimpin. Nah, jadi sebelumnya kan kemarin sempat udah aku cerita juga sedikit tentang produknya dari kami sendiri kan. Nih, Cas mungkin boleh tunjukin kali tas aslinya gimana? Boleh. Aduh. Posisi enak. Nah, ini yang kemarin yang ada dua warna biru sama warna putih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, itu tas ya. Ya, sama ya dengan konsep Iya. Kennedy. Kayu sama resin itu. Nah, terus kan kita sekarang di mata kuliah kemarin kan Business Creation kita bikin ini. Nah, untuk di semester 4 ini kita ada Business Development. Jadi kita ngelanjutin bisnis yang kemarin kita udah create dan kita harus ngelakuin product development. Nah, buat product developmentnya sendiri, kan kemarin aku ceritanya kita rencananya bikin card holder ya, Kak ya? Iya, betul. Nah, cuman setelah konsul-konsul sama dosen juga, ternyata ya kita bakal produksinya tas lagi gitu. Nah, tas ini cuma ntar bakal bedanya di bentuknya doang sih sama desainnya. Jadi card holder tuh nggak jadi karena katanya pasarnya beda, pasar tas sama card holder gitu sih. Nah, terus apalagi ya guys? Terus ya paling progres kita baru sampai situ sih. Kita lagi planning juga buat kita yang product development yang selanjutnya. Nah, kita juga kemarin sambil mau ngejalanin lagi produk yang pertama. Karena dari dosennya sendiri dibilang jangan discontinue produk yang pertama. Jadi tetap aja diproduksi, tetap dijalanin sambil kita ngeluarin launch produk yang baru gitu. Ya gitu sih. Terus paling
di sesi kali ini sama ngobrolin buat agenda kita, misalnya pertemuan ke depannya tuh gimana gitu. Kalau dari kita sendiri kemarin rencananya itu pertemuannya 1 bulan sekali gitu Kak. Dari Kakak sendiri gimana? Iya, kalau dari sisi waktu sih emang ini ya, saya lebih seneng kayak gini ketimbang lewat WA, makanya lebih baik ya lewat video call seperti ini ya. Nah, sebulan sekali nanti diatur aja ya misal untuk waktunya. Ya. Biasanya sih weekend sih gitu. Kalau hari lain aktivitasnya padat kan. Nah, kalau untuk menanggapi karya kalian ya, saya ucapin selamat dulu ya. Udah terbentuknya satu sampel produk aja itu udah bagus loh. Ya, jadi kalian harus mengapresiasi ya langkah kalian bersama Michelle gitu ya. Itu udah berarti kan kalian udah melalui proses yang kalau kata orang sini mah riweh gitu ya. Kuliah juga, tugas juga, ngurusin produksi juga gitu ya. Ngurusin marketing juga. Apa ini produknya udah ada penjualan? Kemarin sih sempat udah sih karena di Business Creation kita sempat ada satu acara gitu namanya Entrepreneur Day. Nah, di situ kita udah sambil ngakuin penjualan juga sih. Karena kan bikin bisnis gini kan bukan cuman kita doang kan. Jadi emang satu angkatan emang udah program dari Prasmulnya gitu, Kak. Oh, jadi ada pameran gitu ya. Berarti yang beli mahasiswa atau dosen atau siapa ini? Ya yang beli sih ya sepantaran kita juga lah. Paling teman-teman kita gitu. Nah, Udah salah mulai satu salah satu goal kita untuk pengembangan produk itu kan eh, emang sesuai target market kita ya gitu. Dan kalau misalnya mahasiswa itu kadang kalau jualan kan identiknya ya yang beli itu lagi atau mahasiswa itu juga gitu. Nah, salah satu yang menunjukkan keprofesionalan produk kita itu yang beli itu adalah dari berbagai macam kalangan, bahkan yang nggak kita kenal gitu kan. Nah, ini kan tadi tuh siapa yang marketing ya gitu ya bekerja keras ya untuk produk yang mungkin nggak biasa gitu kan. Karena kan produk handmade itu ini ya hasil kreativitas kita terus membuatnya juga tidak seperti buatan pabrik seperti itu. Tapi kalau boleh tahu ini buat tasnya berapa hari ya atau berapa lama dalam proses pembuatan dari resin ya, terus kayu pinus gitu ya. Terus itu kulit sintesis atau kulit asli? sintes. Sintesis Kak. Sintesis. Oke, dia yang ditunjukin ya. Mungkin dari operation bisa jelasin nih. Oke, saya sedikit jelasin pembuatannya kayak. Jadi kalau misalnya secara keseluruhannya kami itu memakan kurang lebih sekitar paling lama 3 minggu. Nah itu tuh pengerjaannya cuma di hari kerja doang Kak. Gitu. Karena yang paling lama tuh memakan waktunya di proses pembuatan tasnya sendiri. Di kayunya sendiri itu bisa jadi range 2-3 hari. Nah demikian pun juga resinnya. Resinnya udah bisa selesai 4 hari. Nah, yang lama itu di pembuatan tasnya. Nah, pembuatan tasnya itu dia paling lama 14 hari kerja sih, Kak. Gitu. Oke, nah kenapa saya nanya produksi? Karena gini, marketing itu akan berjalan ketika produknya juga berjalan lancar. Hansen ya, panggilannya ya, Ya, gitu. betul. Ya jadi eh, ketika produk misalnya kita perhitungkan adalah 2 minggu hari kerja gitu ya. Nah, terus dipastikan juga loyalitas dari yang memproduksinya. Bukan kalian kan ya yang produksi kan? Iya, kita Nah, pakai bukan. Ya, kita fokus kepada tim projectnya ya untuk membangun ini tadi ya bareng Michelle karena ya kalian kan tugas utamanya adalah mahasiswa nih gitu loh. Jadi jangan sampai tersibukkan juga dengan aktivitas fisik dalam memproduksi gitu. Itu sih pesan saya nanti kuliahnya malah terbengkalai, nauzubillah kan. Nah, jadi makanya pertama dibangun nih dari si Hansen tadi membangun loyalitas dari pengrajinnya atau yang produksi. Jadi kita tuh kayak teman ya. Jadi ajak ngobrol gitu, nggak hanya sekedar ngomongin apa yang kita mau gitu ya, tapi lihat tanya dia kesulitan-kesulitan apa sih yang dibuat itu kok sampai 2 minggu. Kamu udah tahu belum kenapa dia bisa buat sampai 2 minggu? Alasannya udah pernah udah tahu? saya udah pernah tanya-tanya juga sih kayak maksudnya alasan mereka
ngambil waktu hari segitu tuh kenapa. Nah, mereka itu estimasi 2 minggu hari kerja karena yang ngerjain buat tas di sana tuh gak cuma kita doang, Kak. Jadi banyak orang lain juga yang ngerjain di sana gitu. Nah, itu estimasi paling lama 2 minggu hari kerja karena takutnya kalau misalnya barang kita tuh waiting list gitu, Kak, dikerjainnya. Gitu. Cuma Nah, seringkali apalagi kita bikin gitu sih, kayak misalnya kita udah set jadwal dulu dari awal, kayak ke orangnya kalau misalnya kita tuh bakal produksi di kisaran tanggal segini-segini aja. Gitu. Oke. Nah, apalagi yang ada tempat lain juga ya yang produksi ya. Nah, itu kita harus punya apa ya? Mereka harus apa ya? Mereka harus mempunyai kesan yang baik terhadap kita. Jadi kita bisa didahulukan ya ketika ada apa-apa di kemudian hari. Nah, jadi kamu penting ngebangun itu gitu. Nah, selain dari itu gitu ya. eh nah, berarti kan produknya udah ada penjualan gitu ya. Nah, sebenarnya itu udah mudah juga. Artinya orang yang beli itu kalau bisa ya untuk apa dokumentasi ya. Jadi karena orientasinya pasti kan bisnisnya awal akan digital ya atau online ya gitu ya. Nah, berarti optimalisasikan nih tim marketing tadi ya. Cindy ya tadi ya marketing ya gitu. Iren. Iren, enggak. Iren ya yang lagi ke toilet ya. Jadi optimalisasikan, didokumentasikan yang ngebeli gitu ya. Dokumentasikan bagaimana pelayanan kalian, gitu ya. Kalau misalnya nih, oke, akun online shopnya ada gitu ya, tapi kalian kan punya akun, ada 9 orang nih di sini. Nah, kalian harus posting juga dan nge-tag misalnya ke akun media sosial kalian, media sosial produk kalian. Jadi, eh, kisahkan bagaimana, itu bisa ya di awal dari mengisahkan bagaimana kalian membuat sebuah ide seperti itu gitu. Nah, jadi kan ada apa? Daya dorongan teman-teman kalian ngefollow kalian itu akan kepo ya, apa sih produk yang dia buat gitu ya, dan akan ngefollow dari akun online shop kalian kayak gitu. Itu salah satu untuk awal ya, untuk awal. Karena emang nah orang yang beli ini ya kalau bisa ya minta testimoninya gitu. Atau bila perlu kalian aja yang ngambil videonya, dia yang ngomong. Jadi dia mah nggak usah direpotin lah. Misalnya, aduh aku nggak bisa ngupload di IG pribadi aku misalnya. Nah kalian aja yang minta kayak gitu. Itu satu cara. Nah berikutnya kalian bisa melalui alumni ya. Mungkin alumni kalian yang jago bisnis banyak lah ya pasti di luar sana ya gitu. Yang udah menjadi tokoh juga mungkin ya. Kalau saya kan kuliahnya di Unpad ya gitu ya. Jadi lumayan ya ada link-link kayak gitu. Nah, kalian juga coba gitu ya. Dan tokoh itu ya, itu kalian minta untuk mensupport produk kalian atau online shop kalian kayak gitu. Nah, dari bentuk support itu, nah itu menjadi daya jual marketing buat produk kalian gitu. Jadi gini ya, justru kalau saya lihat tas kalian awal launching itu apa ya masih konsep yang biasa. Kalau Kennedy beda lagi kan itu luar biasa. Kenapa? Soalnya produknya aneh ya mungkin ya. Orang-orang mana, ih emang pantas gitu saya pakai tasnya kan gitu. Kalau kalian kan masih sama bentuknya bulat gitu ya, tapi bedanya dari sisi bahannya aja. Nah, itu justru lebih mudah. Orang bisa apa ya masih bisa menerima lah itu. Kalau saya dulu justru beratnya kenapa? Karena kita membuat image produk itu bisa dipakai loh dan benar-benar membawa ini ya nuansa seni yang tinggi. Nah, gitu. Jadi kan ada bagaimana kita mempengaruhinya benar-benar ini ya harus dikencengin gitu. Nah, kalau ini kan tadi dari segi desainnya saja gitu. Nah, berarti gitu ya tokoh-tokoh yang tadi yang udah kalian kenal gitu ya untuk mensupport kalian. Nah, itu dibuatlah dalam bentuk video atau poster di IG gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi ya dari awal nih, misal nih bisa memimpin teman-teman yang lain maksudnya atau strategi Iren tadi ya dari marketing mau konsep online shopnya seperti apa tampilannya. Nah, itu kan dasar ya. Tampilannya mau kayak gimana? Apakah mau ada story-nya juga dalam membuat produknya atau nggak perlu kita fokus produknya aja ngenalin produknya konten-kontennya apa aja itu kan harus dari awal ya gitu loh.
Nah, kalau yang tim produksi kan pasti sibuknya bagaimana memproduksi. Nah, jadi yang dari awal nih harus ditetapkan dulu nih apa namanya tampilan dari eh, apa online shopnya atau IG-nya seperti apa gitu, tone-nya dan lain-lain. Nah, itu harus dipikirkan gitu. Nah, kalau dari produk produksi tadi ya membangun ini dulu ya, bagaimana apa loyalitas ya dari pengrajin itu kepada kita gitu, gitu sih. Ada yang ingin ditanyain dulu? Mungkin saya mau nanya dikit ya Kak. Ini kan kita sama-sama kebetulan handmade juga kan produknya Kak. Nah ini mulai masuk operasional sih Kak. Kayak maksudnya saya juga dari kemarin nggak bisa terlalu memaksakan pekerjaannya gitu. Kalau misalnya handmade kan nggak bisa 100% selalu sama gitu Kak. Terus kadang menjaga konsistensinya selalu susah gitu kan. Nah kalau misalnya tips dari Kakak gimana sih cara supaya menjaga konsistensi produknya gitu? Iya, agar produknya sama ya, Iya gitu. betul. Biasanya kalau produk kalian harus dicek dulu. Makanya tadi saya tanya kesulitannya apa? Apakah dari yang kayunya tadi atau dari resinnya? Proses mana yang jauh lebih lama gitu? Nah, dan yang dari produk kalian yang kira-kira yang suka nggak konsisten yang mana? Bagian mana? Kalau misalnya sampai sejauh ini yang kurang konsisten dari resinnya sih Kak. Resinnya ya. Iya betul. Nah, yang harus kalian ketahui adalah ketika misalnya dia membuat resin itu kan ada komposisi ya, gitu. Sebenarnya saya juga dulu sempet ya kepikiran resin ini karena cuma memang saya apa belum aja untuk tertarik karena emang katanya resin itu berat dan lain-lain gitu loh. Nah, makanya kalau misalnya dari resinnya tadi itu yang bermasalah, berarti kalian harus punya formula sendiri kayak cairannya berapa ditakar gitu loh. Jangan-jangan pengrajinnya main asal aja, kira-kira pakai hati gitu kan. Nah, itu susah kalau untuk dia akan apa namanya tetap ya dalam pengerjaan resinnya. Nah, kalau bisa dalam proses buatnya kalian juga ngelihat ya yang bagian produksi. Maksudnya lihat itu selain dari komposisi resinnya gitu ya, yaitu lihat bagaimana mereka dalam merapikannya. Mungkin dalam lingkarannya ya, yang takutnya nggak rapi ya mungkin ya, Hansen ya gitu ya. Nah, jadi dilihat cara produksinya. Nah, terus tadi ya, sharing sih kesulitannya apa. Karena gini, kalau masalah teknis yang buatnya kan mungkin kita nggak bisa ya, gitu ya. Tetapi kita bisa berempati gitu. Berempati maksudnya iya untuk mengetahui sisi sulit yang dia rasakan di bagian mana gitu ya. Nah, terus kita kasih solusinya ya tadi dalam bentuk SOP yang udah kita jalankan ya, misalnya eh, apa tadi komposisi dari itu berapa, terus kalau bisa yang bagian produk tuh ngembangin lagi kayak jenis-jenis resin kan banyak tuh gitu ya. Nah, lihat diuji coba, jangan yang gede-gede dulu lah langsung gede bulat gitu, yang kecil aja gitu ya. Dibuat dalam bulatan kecil itu dicampur-campurin kayak gimana gitu mungkin ya kurang lebih praktek kalau resin. Jadi kan macam-macam tuh jenis resinnya. Nah, dicoba gitu. Makanya tadi saya pernah nanya ke misal itu berapa apa ya katanya resin terus dapat dapat sharean juga sekitar saya juga ngeliat sih IG-nya 700 ya. Nah, itu diperhitungkan kayak jangan sampai keberatan gitu. Ya meskipun kalau Kennedy itu kayu gitu ya atau bambu gitu ya itu masih normal lah gitu. Coba dibandingin dengan tas-tas yang mahal yang besinya itu berat mana. Nah itu. Nah ternyata kalau saya sih menimbangnya masih berat yang itu yang tas-tas yang pakai besi-besi itu gitu. Jadi masih normal lah gitu. Ya gitu Hansen. Oke, thank you Kak. Yes. Mungkin dari marketing mau nanya. Halo Bu, sorry tadi ketoilet. Nggak apa-apa. Paling lebih kayak efektifnya marketing, apalagi kan sekarang lagi pandemi juga kan. Terus kan produk kita kan produk handmade, gimana sih efektifnya gitu buat dari marketing sendiri? Iya.
Kalau saya sejak awal kan tadi udah menentukan ya arah arah usaha ini mau dibawa kemana. Nah, saya waktu itu pakai dengan konsep teori marketing 3.0, di mana di sana ada penyelipan ya atau teknik marketing spiritualitas ya. Spiritualitas ini termasuk dalam keyakinan atau nilai-nilai yang mau kita bangun ya dalam artian marketing itu gitu. Nah, yang saya bangun itu adalah nilai-nilai bagaimana ya kepedulian terhadap karya handmade gitu ya. Terus bagaimana melestarikan ini ya kerajinan kalau saya ya gitu ya. Kalau Kennedy waktu itu. Terus ya bagaimana tadi ya proses dari bisnis itu justru saya ceritakan karena handmade ini kan nggak ada yang murah ya gitu ya pasti mahal ya. Nah itu yang harus mereka apresiasi dulu karena untuk membuatnya tuh susah, makanya harganya segini gitu loh. Jadi mereka ngerasanya, oh wajar dong. Jadi mereka, tapi kan mereka butuh informasi itu. Worth it nggak sih saya ngeluarin uang 300.000 untuk beli tas lu gitu ya. Nah, itu dalam bahasa marketing gitu. Baik tadi dalam bentuk publikasi di captionnya ataupun dalam bentuk apa storytelling ya di dalam foto-foto. Nah, kalian pasti jago lah ya anak milenial ya untuk buat desain-desain kayak gitu gitu. Tinggal mungkin kontennya aja nih ya kan yang apa namanya yang bingung ya gitu ya Sunanti. Jadi kalau misalnya Iren tadi mau membuat program marketing misalnya dari Instagram aja dulu gitu ya. Nah, ini harus dimulai dari mana dulu gitu. Nah, kalau misalnya tadi dari proses pengerjaan seperti apa dan lain-lain dan yang paling penting sih pengetahuan tentang produk kalian ya, kayak gitu. Itu yang paling penting gitu. Jadi kayak tadi itu resin. Kenapa resin? Alasannya apa misalnya kan resin resin tuh apa sih orang juga mungkin nggak tahu resin tuh apa gitu loh. Gitu. Nah, jadi kalian harus menggambarkan seperti apa. Terus tadi paduannya apa namanya kulit sintesis gitu. Kenapa gitu? Tapi kalau misalnya emang apa tapi yang pertama misal harus tahu juga juga nih menentukan ini targetnya mau ke kelas mana, menengah atau menengah atas gitu kan. Nah, biasanya sih kalau kalau misalnya pameran-pameran yang benar-benar bagus dan lain-lain kan emang ada yang kelas atas kan berarti pakai kulit asli kayak gitu. Kalau yang imitasi harganya berapa nih? Jadi harus diperhitungkan aja sih kayak gitu. Nah itu ya. Jadi kalau dari marketing efektifnya, kalau menurut saya sih mending media sosial dulu ya. Ibarat keluar-keluar tuh tadi ya ada 9 orang, ada 10 orang kan lumayan tuh semuanya keluar-keluar kan. Share ke semua grup gitu ya, share ini gitu ya. Apa namanya share ke komunitas-komunitas kalian gitu ya. Tapi tadi bahasanya tidak dengan hard hard marketing ya kalau kayak gitu ya. Harusnya tadi soft ya. Jadi bagaimana kalian bisa beranjak lah misalnya dari pengetahuan terkait bisnis anak muda seperti apa gitu ya. Nah, ini kalian nih berinisiasi ya untuk membuat apa namanya apa bisnis ya dengan gaya khas anak muda misalnya. Nah, adalah produk kalian ini Instagram silahkan kunjungi linknya gitu ya. Waktu saya pertama kali apa namanya di share ya terkait apa perkenalan dari Michelle itu kan menentukan juga ya. eh, Ketika pertama kali kita belum pernah ketemu, tapi kalian membuat redaksinya seperti apa, kata-katanya itu kan menentukan. Nah, jadi dalam membuat broadcast juga memperkenalkan produk kalian di lingkungan yang kalian aja dulu gitu ya. Nah, itu harus pakai soft sih. Orang sekarang kan kalau dipaksa nggak mau ya, gitu. Ntar malah marah lu spam aja lu gitu kan gitu gitu. Jadi kayak gitu ya. Karena penting ya untuk memulai awal usaha itu dari orang sekitar dulu. Nah, baru nanti kita ke apa namanya? Ke yang lebih luas lagi. Nah, yang lebih luas lagi, bentar saya mau nanya dulu. Kalau masalah dana awal ini dapatnya dari mana nih kan tugas kuliah nih?
Kalau buat dana awal sendiri sih kita capital masing-masing sih, modal dari sendiri masing-masing. Oh, jadi semuanya patungan gitu ya, berapa. Nah, sebenarnya tadi ya, kalian konsepnya mau seperti apa? Maksudnya target marketing ke siapa? Nah, memang cara yang mudah ya. Saya bilang mudah juga nggak mudah banget, yang sulit juga enggak. Nah, kalau yang mudah kan salah satunya adalah bagaimana tadi kalian tadi ya sebelumnya kan kalau yang tadi saya bilang ke orang-orang tokoh dari lingkungan kalian ya atau alumni kalian atau siapapun gitu ya. Alangkah lebih baiknya lagi kalau dia mau mempromosiin kita gitu ya. Atau dari teman-teman kita juga lah yang punya followers-followers itu gitu ya. Bantu dong up ini di IG story lu gitu ya. Nah, kita berarti kan buat konten IG story-nya tuh. Nah, IG story-nya mau kayak gimana untuk minta bantuan ke teman-teman sekitar. Nah, tapi kalau misalnya tadi ya, misalnya kalian udah punya kekuatan dalam artian dari orang sekitar udah mengenal kalian itu. Jadi kalau udah ketemu Michelle itu udah inget produknya gitu loh. Atau ketemu Ren, gimana bisnis yang itu tas ya kan. Jadi kan harus seperti itu gitu ya. Sehingga oh berarti kalian udah sampai titik maksimal nih untuk memperkenalkan di sekitar kalian. Nah, ketika kalian untuk berencana membuat di luar ya, di luar dari scope kalian. Nah, kalian butuh namanya ini ya branding ya, branding. Nah, branding ini bisa dengan cara endorsement ya secara singkatnya, tapi endorsement juga kan harus lihat nih tokoh siapa yang mau kalian ini, apakah pejabat ya, apakah apa namanya, siapa tahu di sini ada temennya anak Pak Jokowi misalnya gitu kan. Jadi salah satunya bisa gitu loh. Jadi targetnya sesuai target gitu. Nah, terus habis itu apalagi ya? Kalau saya sih dulu ya, ini saya cerita aja. Terserah kalian mau mengikuti atau enggak, itu balik lagi kepada kalian. Jadi kalau saya itu pas awal-awal adalah di Bandung itu kan kota fashion ya. Nah, pas kebetulan ada acara-acara mungkin karena saya muslimah juga, jadi ada acara kayak fashion show untuk para influencer gitu ya, muslimah dan mereka adalah apa ya punya produk juga mereka apa ya ya termasuk desainer juga lah gitu ya. Nah, jadi di situ saya datang gitu. Nah, justru kesempatan saya yang besar adalah pada saat itu karena saya masih mahasiswa. Nah, karena kalian mahasiswa, seharusnya itu menjadi modal awal gitu ya. Bilang kalau saya misalnya mahasiswa dari kampus ini gitu ya, saya lagi kuliah ini. Nah, Kak, kita punya produk ini, Kak. Ini boleh nggak support kita untuk ini misalnya untuk apa mensupport produk kita yang seperti ini dalam bentuk foto atau video gitu. Nah, nanti misalnya oh boleh misalnya foto. Nah, bisa misalnya kalian foto produk apa dia pakai produk kalian, kalian foto misalnya kayak gitu. Atau barengan lah sama ownernya atau siapapun perwakilan kalian. Jadi kadang ada juga kan yang nggak mau dia sama tasnya karena tasnya nggak dikasih misalnya. Jadi bisa jadi dengan barengan kayak. Nah, itu kan untuk menunjukkan apa ya kepercayaan dari pembeli online. Jadi pembeli online itu kan banyak ada kriteria ya mereka mau belanja di kita gitu ya. Salah satunya adalah kepercayaan. Ketika dia mentransfer uang, apalagi apa namanya, ini produknya nanti dijualnya PO atau ready stock ya? Ready stock sih, Kak. Ready stock. Nah itu jadi kayak ketika misalnya tokoh-tokoh ini menjadi apa ya, menjadi branding ya, itu jadi orang mau gitu loh untuk mencoba pakai karya kita gitu. Nah, karena yang harus kalian gambarkan dalam marketing ini juga bagaimana cara penggunaannya gitu ya. Kalau tas kan kayak gitu ya, mau yang handbag kayak gimana, sling bag, apalagi mungkin Iren kreatif kali ya buat TikTok ya. TikTok cara Iya. buatnya, ya kan? TikTok cara makainya. Nah, bahkan ya itu bisa menjadi kreativitas juga gitu loh. Untuk media-media kayak gitulah, media sarana TikTok. Nah, kalau mau diviral, memang sekarang kalau mau diviralkan harus punya story yang pengen kalian bangun dari bisnis kalian kayak gitu sih.
gitu. Tapi kalau misal sendiri misalnya arah atau ini deh, Iren, boleh Iren. Kalau marketing sendiri selama ini yang udah dijalankan kayak gimana deh? Nah, ya, coba sharing. Boleh nih sekalian sambilan lihat ngecek Instagramnya kita. Oke. Biar lebih koneksi. Keci.id, Bu. Oke. Jadi Coba kamu tampilin, kalau mau tampilin boleh. Oke, bentar ya. Mm-mm. Aku aja kali ya. Gimana? Iren bisa Tuh. sharing? Bentar. Aku buka Instagramnya dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan Oke. keren. Ya, kelihatan. Nah, jadi konten yang paling baru itu kita di Make Restock. Terus kita juga ada sih yang kayak tadi kenalin kenapa facts about seri Cloudy. Kayak kita kan pakai kayu ya, kayunya kayu pinus. Jadi kita jelasin kayak kenapa kita memilih kayu pinus gitu. Terus kalau nama kita kan Keci ya, terus banyak orang tuh suka salah sebut gitu. Jadi kita juga kasih awareness kalau kita tuh panggilnya tuh Keci. Kadang tuh ada yang manggilnya Kaci, ada yang manggilnya Kace gitu. Kita kasih awareness, terus kita juga ada filter. Udah masuk ke TikTok tapi belum ada kontennya sih. Gitu. Itu aja sih kayaknya. Apalagi ya? Targetnya anak muda ya ini ya? Di umur 16 sampai 20-an sih. Ya, masih anak muda lah. Oke, 20-annya 20 berapa tuh? 28, 29, atau 25? Nggak sampai 29 sih. Di umur sampai 16 sampai 30 tahun. Oke, harganya berapa ya tasnya? Sebenarnya yang jadi kendala juga di harga sih, tapi kita ngejual yang bulat ini itu tuh 420. 420. Iya. Nah, kira-kira anak 16 sampai 30 tahun tadi masuk nggak di harga segitu? Tapi ini kan tergantung ya. Maksudnya ini saya nanya aja, siapa tahu emang lingkungan kalian kan ini ya, apa namanya, terbiasa gitu ya. Anak yang 16 sampai 30 tahun ya pakai produk yang kayak gitu. Nah, itu kan berarti kalian harus memvisualisasikan bahwa cocok loh yang seumuran ini pakai tas kayak gini gitu. Gitu. Atau misalnya kalau apa namanya? Buat anak muda, nah dipakai ke acara apa aja misalnya. Kan sekarang ini ya kreatif juga ya di TikTok konten-kontennya. Jadi bisa dilihat sih. Iya. Gitu. Apalagi ya Ren ya? Ada lagi yang Paling ditanyain? e-commerce gitu sih. Oh, e-commerce. Kalau Nah, misalnya kayak Shopee sama Tokopedia kan itu kan kayak luas banget ya, gede banget yang punya toko di situ gitu. Mungkin Ibu ada saran gitu, mungkin masuk ke e-commerce mana? iya. Kalau saya karena mungkin targetnya adalah ibu-ibu muda ya. Dan ibu-ibu muda itu cocoknya emang di Shopee ya. Perempuan kayaknya banyak di Shopee gitu mainnya. Dan juga kemudahan dari sisi kami ya untuk promosi lewat Shopee itu langsung post, langsung foto, langsung tayang gitu. Berbeda kan dengan Tokopedia ya. Tokopedia kan diakurasi dulu sama timnya, harus putih dan sebagainya misalnya kan kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalnya bisa sesuai ya di Tokopedia, katanya ya di Tokopedia justru menengah lah ya, menengah atas pasarnya.
Jadi orang tuh harga yang mahal juga biasa gitu karena yang menggunakan Tokopedia itu orang-orang yang menengah atas katanya gitu ya. Kalau Shopee itu ya macam-macam lah kan campur aduk ya di sana semuanya. Nah, tapi kan balik lagi ke pasar mana yang mau kita ini dan pengguna apa atau followers kolom Kennedy banyaknya di Shopee kayak gitu. Nah, jadi di Shopee. Nah, ini nih, Iren tadi timnya siapa aja marketing? Ada Winson Warren, Bu. Nah, Vincent Moren tuh, ya Saya, Kak. kan? Kayaknya jago nih ya. Per IT-ITan ya, laki-laki kan kadang suka ini. Nah, itu bisa dibagi timnya ya. Misalnya tadi mau fokus ke apa e-commerce mana. Nah, atau dia fokus ke e-commerce yang ini IG gitu ya. Nah, e-commerce ini pastikan gitu ya. Deskripsinya itu lengkap itu sih gitu. Apalagi nih, ya kan ada perbedaan ya kalau kita targetnya dari apa kalau kita targetnya memang mau ke e-commerce, jadi seharusnya kita punya program bagaimana menarik orang lain yang bukan followers IG ya misalnya, tapi dia bisa menemukan produk kita di Tokopedia gitu. Nah, caranya bisa dengan hashtag ya, hashtag gitu ya, dengan yang familiar, handmade atau tas trendy atau apa, tas kekinian, tas unik, tas OOTD misalnya. Jadi kadang-kadang kan orang nyari di e-commerce itu dari hashtag ya, kayak gitu. Nah, itu sama deskripsi dari produknya harus jelas gitu ya. Itu sih masuk-masukin ke situ sih sebenarnya. Kalau nggak salah ada yang khusus handmade sih Marcelo. Marcelo application ya. Pernah tahu nggak? Nah, Masuk. cuma saya ya cuma saya belum tahu secara spesifik cuma itu produk-produk unik-unik di sana gitu Marcelo itu. Dulu mah saya ini kelapa sempat ada penjualan juga di kelapa itu di bawah sempurna ya. Nah, cuma udah tutup ya. Nah, itu karena dia apa mengkhususkan handmade. Nah, ini salah satu tantangan juga kan. Makanya handmade itu kan pasarnya khusus ya. Makanya banyaknya di pameran-pameran gitu. Nah, jadi untuk yang e-commerce tadi ya, selain dari tadi hashtagnya, deskripsinya, sama foto produknya, harus sedetail mungkin. Bila perlu ada videonya, video masing-masing produk itu. Kalau ada pilihan warnanya seperti apa gitu. Jadi kalau bisa sih disamain ya dengan yang di Instagram ya, gitu. Gitu sih konten-kontennya. Jadi Ren harus tim marketingnya karena ada tim ya, jadi bisa tuh dibagi. Kalau yang desain siapa ini berarti? Yang desain biasanya Ren. Biasanya aku sama ada satu lagi Kenji Chilwin. Iya. Nah, yang desain ini juga harusnya ada SOP-nya. Misalnya warna tone kalian tadi apa, atau harus ada logo ya. Kadang gini apa namanya tantangannya juga kalau misalnya foto nggak ada ini kita gitu. Tapi tergantung balik lagi ya. Maksudnya nggak ada identitas kita, khawatir dipakai orang kan kayak gitu ya. Apalagi tadi ada yang bilang apa kalian kan mengerjakannya di tempat yang istilahnya maklun ya dan orang itu juga ngebuatin buat yang lain. Nah, takutnya tadi produk kalian bisa dipakai fotonya kayak gitu sih. Jadi harus ada identitasnya gitu. Gitu. SOP dalam marketing harus ada. Udah ada SOP-nya? Udah GSM-nya udah ada sih. Oh, mantap. Good lah. Soalnya kan jurusan bisnis ya. Secara teori udah harus dipraktekkan. Oke, itu sih kalau masukan dari saya. Makasih ya, Kak. Ya, sama-sama. Cicit, tadi katanya mau nanya Cicit. Halo Kak. Halo ya, Winson ya manggilnya. Oke. Saya pengen nanya sih Kak, kebetulan saya juga di marketing. Terus tadi buka IG Kakak itu, sosial media Kakak, itu kok di private ya Kak? Kenapa di private ya? Oh iya. Emang sih apa namanya? Ini kebijakan ya.
Saya kadang di private, kadang dibuka sih. Tergantung bagaimana ini situasinya gitu. Tapi emang bagusnya di open ya, gitu ya, di open. Terus kalian juga ininya bisnis gitu ya. Ini kalau saya ini membandingkan ya, kalau bagusnya di open, di public, terus diubah jadi bisnis ya. Apalagi kalau misalnya kalian bisa melingkan jadi Instagram bisnis ya, itu lebih meyakinkan lagi gitu ya. Apalagi tadi udah ada ininya ya apa filter ya. Nah, itu kan berarti kan oke, kalian gaya anak mudanya adalah tuh gitu ya. Nah, kalau kamu nanya kenapa Kennedy di private sekarang gitu ya, karena pertimbangannya gitu ya. Pertama kita sedang tidak ada promosi dulu gitu ya. Sekarang ya. Kadang kalau misalnya lagi ada yang mempromosikan ya atau ada yang ngetek kita buka. Tapi tergantung tadi. Kalau misalnya ketika itu kita ada endorse dan memang pada saat itu membutuhkan ini ya, kita menjaring followers yang tertarik. Nah, itu berarti kita tutup gitu. Tapi kalau misalnya pada saat itu kita targetnya adalah ini apa namanya pengen memperkenalkan ya dibuka gitu. Cuma kalau saya pandangannya karena misalnya ketika kita IG story ya endorse kayak gitu kan ya ini pengennya mereka yang memfollow adalah orang yang benar-benar tertarik kayak gitu. Nah, dari tertarik itulah mereka nanti harapannya menjadi loyal customer kayak gitu. Kayak gitu sih dan ya balik lagi karena saya dulu awal-awalnya emang dari awal di privat karena pengen nyamah emang yang ngefollow juga cewek-cewek aja. Salah ya. Ya enggak, karena emang pengennya itu kan terserah ya, terserah yang punya ya gitu ya. Saya mah pengennya yang follow cuma cewek-cewek aja gitu. Jadi karena ini produk cewek gitu ya dan apa namanya biar lebih ini aja, biar lebih spesial aja sih kalau karena saya ada beberapa yang saya khawatirkan kayak gitu. Jadi kadang kalau ada yang follow laki-laki saya bilang tuh di ini aja di apa namanya ditolak aja kadang kayak gitu gitu sih kalau Kennedy ya gitu. Tapi ya tadi boleh dibuka juga itu kan tadi sentuhan ini aja apa namanya sentuhan dari ownernya aja gitu. Nah, yang paling penting itu adalah coba kalian pikirkan tas kalian ini mau tas berbasis desainer bag atau biasa. Maksudnya gini, kan kalau, nah ini penting juga sebenarnya dari awal ya, kayak kalian mau ini sebagai desainer bag ya, kayak Dior, kayak merek-merek lain kan itu memang membranding desainer bag ya, makanya harganya mahal, nah kayak gitu. Tapi kalau kita membranding dari si merek kalian, nah berarti kan nanti pendekatan marketingnya juga branding ini merek kalian bukan kepada apa namanya bukan kepada siapa yang buat dan sebagainya gitu ya tapi kepada merek kalian nih gitu misalnya kalian secara tertulis memang ini asli loh produk dari Keci ya tadi ya sorry takut salah aku ngomongnya Keci misalnya nah kalian ini brand yang apa namanya mempunyai visi misi seperti ini nah itu kan jadi gini kalau misalnya orang mengenal Keci ini jadi produk apapun dari kalian tadi mau pengembangan apapun lah card holder lah atau kedepannya apa-apa gitu ya nah orang udah kenal dulu dengan mereknya kayak gitu. Nah, jadi merek keci ini misalnya kalau emang mau diangkat itulah yang fokus di branding ya, bukan siapanya gitu ya yang ngebuatnya atau desainernya atau siapa tim kreatifnya dan lain-lain kayak gitu. Itu sih Vincent kalau kenapa Kennedy di ini ditutup. Tapi meskipun ditutup kalau IG pribadi saya dibuka ya karena disitulah orang jadi mengenal apa ya kisah cerita dari Kennedy itu seperti apa terus apa namanya bagaimana saya membuat orang-orang yang mau beli Kennedy itu percaya gitu bahwasanya kan kita ada yang PO ya jadi mereka tapi harus bayar di awal nah itu berarti kan harus lihat siapa ownernya nah makanya
Kalau di ini mah terbuka gitu. Jadi mereka ada pilihan lain. Termasuk juga IG testimoni itu terbuka ya, testimoni Kennedy terbuka. Jadi ya itu gitu. Itu sih alasannya, Vincent. Oke, makasih Kak. Boleh nanya satu lagi Kak? Boleh. Kita kan masih baru nih produk kecil kan. Terus juga kita belum melakukan endorse nih. Kira-kira ada saran nggak buat kakak kayak kita endorse kemana atau siapa influencer kakak atau bagaimana Kak? Iya. Nah, ini sebenarnya subjektif ya. Subjektif dan objektif gitu. Kalau bagusnya ya, orang yang udah pernah kerjasama dengan kita, dia punya apa ya? Dia punya ke, apa ya, ikatan lah dengan kita. Jadi termasuk juga, coba deh kamu lihat ya, online shop yang misalnya dia bisa kerjasama dengan influencer. Ada juga loh influencer yang akhirnya deket dengan brand itu gitu. Nah, deket atau dia tertarik dengan brand itu kan ada alasannya ya. Tapi bukan semata-mata karena bayaran uang, bukan gitu. Bisa jadi misalnya cara kita menghubungi dia dengan kata-kata yang baik gitu ya. Terus tadilah misalnya menurut saya tadi kan kalian berawal dari bisnis mahasiswa, kalian sampaikan misalnya kalau ini mata kuliah ini, boleh nggak Kak, kita ingin campaign ya produk kita gitu ya, sehingga bisa dikenal. Kakak kan sebagai seorang fashion bake misalnya gitu ya untuk ini. Nah, seperti itu kayak gimana ya Kak ya, ininya apa namanya, jadi pilihlah bahasa-bahasa yang apa ya, ya baik lah ya gitu ya, standar baik kayak gimana ya, formal dan empati ya tadi ya, kayak gitu. Nah, karena kan tadi saya ada sisi spiritual, yang tadi yang spiritual ini macam-macam ya, tidak hanya macam-macam tadi yang tadi saya bilang, nilai budaya, etika dan sebagainya. Nah, jadi tadi gitu ya. eh nah, kalian pilih dengan tadi dengan produk kalian. Misalnya produk kalian tadi oke, targetnya buat anak-anak seusia itu. Tapi ini tadi makanya saya nanya lagi nih. Apakah anak 16 tahun sampai 30 tahun itu 16 tahun deh misalnya, sampai 30 tahun itu mereka mampu membeli tasnya? Soalnya saya mikirnya mungkin yang mampu, taruhlah kuliah ya. Kuliah itu sekitar 20 sampai 28, 29 juga itu kan yang kerja gitu ya. Nah, kayak gitu itu udah beda tuh gayanya gitu kan. Nah, kalian mau nyasar ke pasar yang mana dulu gitu. Karena influencer ini sebenarnya adalah brand ambassador ya istilahnya. Kalau brand ambassador kan mungkin bayarannya lebih mahal, tapi yang menunjukkan identitas dari produk kita, siapa pemakainya gitu. Nah, kalau misalnya tadi kalian sebenarnya kayaknya banyak sih ya, mau artis, mau influencer yang dia tertarik dengan produk handmade gitu. Itu apa namanya, harus diseleksi dulu sih gitu ya. Kalau kalau saya merekomendasikan kalian, kalian harusnya meneliti sendiri. Tapi kalau saya nih ya, saya sharing nih ya. Kalau saya memilih influencer itu, pertama saya lihat ya followersnya itu dari kalangan mana. Maksudnya apakah dia menengah gitu ya, terus apa namanya, bagaimana engagement dia, bagaimana dia komunikasi di media sosial sama followersnya, pernah nggak sih dia ngebalasin komen-komen dari followersnya, karena followers itu kan kadang suka ya dibalas komennya kayak gitu. Terus habis itu postingan dia rapi nggak, rapi dalam artian itu kalau dia foto sama produk, dia bagus nggak menampilkan tampilan produknya kayak gitu. Nah, saya misalnya nih pernah waktu itu influencernya ini khas, jadi dia itu pernah jadi Mojang Jawa Barat. Nah, saya ngambilnya dari situnya karena dia tokoh nih, tokoh seni gitu ya, atau selain dari influencer ya gitu, selain dari model juga. Jadi saya ngelihatnya ke sana. Oh, ternyata dia pernah jadi duta Kabupaten Bandung Barat. Nah, produk saya kan misalnya dari sana juga. Nah, saya ngambil dari sana. Jadi ketika pun misalnya bayaran ke dia murah sih gitu ya, tapi tidak apa namanya, tapi selama ini ya, selama saya endorse kayak gitu tuh nggak pernah tuh yang namanya istilahnya buntung, pasti untung. Kalau nggak balik modal lah gitu loh.
Nah, jadi disesuaikan sih. Nah, cuma saya tahu misalnya yang KBB ini dia followersnya bukan yang harga-harga mahal banget gitu ya. Jadi pasti yang keluar itu produk-produk yang harganya yang kan saya variatif ya, ada yang tas kelom, ada yang bambu. Nah, yang keluar ternyata tas kelom yang lucu-lucu karena tas saya itu unik dan lucu dan cocok dengan muka yang misalnya wajahnya imut-imut gitu ya, yang gayanya apa ya, maksudnya yang seneng hal yang kreatif atau lucu lah kayak gitu. Nah, itu dilihat tuh. Jadi betul ya kita memilih kepribadian. Jadi betul ya influencer tuh ada yang tidak menerima produk yang tidak sesuai dengan style dia. Betul itu. Karena kalau dia memasarkan produk yang bukan kriteria dia, itu pertama yang nge-follow dia juga kecewa gitu ya, ih nggak cocok buat si influencer ini kayak gitu ya. Jadi dan kedua ketika dia promosikan dia akan all out gitu ya. Nah, agar produk kalian dilirik influencer ya, eh saya pernah gitu ya waktu itu, ya itu beruntungnya saya saya juga ya waktu itu ya sama tim itu ceritanya ke Dwi Handa ya, itu ada Kak Diego ya. Nah, kalian bisa, Kak Diego kayaknya orangnya baik juga gitu ya. Nah, itu waktu itu sebenarnya kita nggak bayar. Nah, tapi dia mau mempromosikan. Nah, itu kan luar biasa ya gitu ya. Yang pada saat itu mungkin range-nya harganya 4 juta, 3 juta, 4 juta gitu ya. Nah, dari situ nah, ketika misalnya kan berarti kan komunikasi lewat WA tuh harus pandai gitu ya. Kalau bisa sebelum nge-endorse itu jangan apa ya, kamu nge-follow dulu akun dia udah lama, jangan baru follow langsung ngubungin, kan ketahuan banget kamu nggak pernah follow gitu ya. Tiba-tiba ini, jadi kita ikutin dulu dia, kita kalau mau endorse dan nentuin, kita tentuin dulu selama seminggu, kita lihat bagaimana dia komunikasi dengan yang lain. Follow dulu misalnya apa kontak bisnis dia gitu ya, terus abis itu kita diteliti lah ya target endorse kita itu. Terus tadi ya nanti dalam berkomunikasinya kalau bisa secara informal, seperti eh, misalnya perkenalkan nama saya ini, saya dari tadi ya, perkenalkan nama saya, terus saya juga ini apa namanya mahasiswa tingkat ini, jurusan ini. Nah, pada saat ini kami lagi mengembangkan produk dari program mata kuliah ini, produknya seperti ini panjang lebar ceritain. Oh iya Kak, kemarin aku sempat lihat postingan Kakak terkait misalnya Kakak ternyata ini ya ikut aktif juga mempromosikan bangga produk dalam negeri gitu. Nah, aku makanya apa ingin mengajak Kakak nih campaign produk kita karena produk kita itu harapannya begini begini begini. Nah, jadi kayak dia merasa diperhatikan juga. Oh iya dia followers aku nih gitu. A- Ada sentuhan seperti itu. Nah, itulah yang membuat ya bisa jadi suatu saat produk kalian dipostingnya nggak cuma sekali gitu ya, tapi beberapa kali gitu. Nah, nanti barulah dalam apa mengirim produk ke mereka yang bener lah gitu ya. Bila perlu jangan hanya ngirim produk kita, kirim kayak susu apa, produk kesehatan selama pandemi misalnya. Ini contoh ya. Nah, jadi nggak cuma produk kita aja yang kita kirim. Nah, kalau saya tuh misalnya pas influencernya lagi hamil, misalnya kasih kayak apa ya, samping buat anak-anak dan lain-lain. Jadi terus kita buat surat gitu ya, ngenalin karena kan mereka nggak mungkin kan mengenal kita secara utuh. Nah, jadi tulis surat kayak gitu. Nah, eh atau misalnya kalian bisa mulai dari influencer di kota kalian. Misalnya ini di mana nih kotanya? Maksudnya base pengiriman produk kalian di mana? Di BSD, Kak. BSD. Iya. Tangerang Selatan, Kak. Tangerang. Oh, Tangerang Selatan ya. Nah, iya bisa dari Tangerang Selatan. Jadi siapa influencernya gitu ya. Terus pastinya cewek dong ya produk ini gitu ya. Nah, kalau misalnya cewek mungkin lebih efektif mana yang hubungin cewek apa kayak Iren atau Winson kayak gitu. Jadi kayak gitu karena pasti
beda kan ininya apa namanya. Bila perlu siapa yang ngontak ini ya, Iren dan lain-lain, misalnya Iren misalnya. Nah, itu kalau bisa kamu biasa komen ke dia atau nge-DM. Jadi misalnya dia buat IG story, kamu ngebalas DM dia dan lain-lain atau apa gitu ya. Jadi ketika misalnya kamu apa namanya mau ngubungin dia lewat WA gitu ya. Nah, kamu eh Kak, aku ini aku yang biasa DM kakak ini bisa juga kayak gitu. Atau kalau enggak ya langsung aja lewat DM ditanyakan ini. Nah, berarti kan nanti dia akan lihat tuh produk kita seperti apa. Nah, dia mau enggak mau atau enggak gitu. Karena gini ya, sebenarnya keuntungan handmade itu adalah, nah ini sebenarnya rahasia, tapi saya kasih tahu nih buat kalian. Sebenarnya banyak ya yang mensupport untuk produk handmade gitu. Dan mereka nggak dibayar juga, mereka mau mempromosikan gitu ya. Tinggal bagaimana tadi kita membangun ya interest dia gitu ya. Terus juga bagaimana kita juga mengapresiasi lah dari dia. Misalnya eh apa yang ingin misalnya kita pengen dia mempromosikan produk kita, nah apa yang kita kasih ke dia misalnya Kak, nanti saya izin ya mau posting misalnya kakak di akun media sosial kami gitu. Meskipun pasti bakal kalian posting sih, gitu. Cuma maksudnya bentuk pengapresiasian kalian gitu. Ya saya jadi kita sampaikan kayak gitu loh. Entah dia baca atau enggak, tapi kan kita udah ngomong ya kayak gitu. Jadi dia juga wah ini bagus nih ininya apa namanya hubungan kita dengan dia. Jadi dia tuh nggak lupa dengan kita. Nah, jadi saya ceritanya setelah saya dipromosiin sama Dwi Handa itu ya, nah ternyata banyak tuh influencer lain yang tertarik dengan produk kita gitu. Nah dengan dia tertarik produk kita, nah itu harus kita benar-benar jaga, kita follow up gitu ya. Nah follow up itu bentuknya tadi ya bagaimana kalau menurut saya sih mungkin umumnya kita ngajak campaign ini ya produk handmade ini ya gitu ya apa yang kalian apa ya yang kalian tuju misalnya kalau Kennedy sekali lagi ya balik lagi kalau Kennedy kan bagaimana ikut serta ya untuk melestarikan kerajinan lokal kayak gitu atau tadi ya support UMKM nah kayak gitu nah kalau kalian apa nih kayak gitu jadi kalau saya mau melihat merekomendasikan siapa nih gitu ya. Bingung juga karena kan influencer saya rata-rata semuanya muslimah kayak gitu. Jadi kalian target kalian apa dulu nih gitu. Kalau saya itu gitu karena emang saya targetnya ke pasar yang itu gitu, followers-followers yang itu. Jadi ya balik lagi kepada kalian nih. Tapi bebas sih. Banyak kok yang ini juga ya yang bisa pasar besar ya gitu ya. Cuma saya mungkin kurang tahu untuk yang apa yang mempunyai itu yang mungkin di pasar kalian gitu. Karena saya rata-rata saya targetnya yang ya udah dewasa lah 25 ke atas kayak gitu sih. Gitu. Nanti kalau misalnya Winson udah nemu nih siapa influencernya, boleh kamu konsultasi ke saya. Kak, kalau saya milih ini gimana? Nanti saya akan kepoin deh. Ngeliat dari IG-nya, saya analisis terus ininya. Nanti kalau kamu udah ada namanya siapa, boleh nanti saya bantu analisis ini kira-kira cocok nggak dengan kalian menurut saya nah kayak gitu sih kalau kayak gitu boleh ya karena kalau sekarang saya nggak bisa ngasih nama ini karena kita maksudnya saya mungkin agak beda dalam memilih gitu ada alasan-alasan tersendiri kenapa saya memilih dia gitu gitu loh Oke, Kak. oke Mm-mm. Mungkin untuk sesi ini itu aja sih Kak. Mungkin Oke. depannya ntar kita kontak di kapan meeting yang buat selanjutnya. Oke, berarti sekarang mau buat produk yang baru lagi yang udah kejual berapa? Yang mana ya? Oh, yang kemarin ya? Iya. Yang kemarin kejualnya sekitar berapa sih? Belasan deh. Belasan. Terus nanti yang mau pengembangan produk itu dari sisi kan tasnya sama nih. Dari sisi apa modelnya? Oh,
Dari sisi material gitu sih, jadi ntar cuma beda dibentuk, ini kan bulat. Ntar kita bikinnya yang lebih kecil lagi sih, ukurannya tuh sekitar ntar bentuknya trapesium. Itu atasnya panjangnya 14, bawahnya 17, tingginya 12, lebarnya 8 cm. Jadi Nah, ini gitu sih. iya, misalnya sebelum kalian launching, kalian udah bisa tuh keluar-keluar tuh marketingnya, ada yang spesial dan lain-lain, coming soon, apa ke, atau buat dari proses video atau apa, yang bagian produksi dari di-cut sedikit dan lain-lain. Jadi kan orang, oh ya menantikan nih, nah itu juga boleh sih, gitu. Semangat ya kalian ya, sukses nih. Timnya kayaknya luar biasa nih, solid semua. Dibangun, Michelle. Iya, Soalnya misal nggak bisa berjalan sendiri kalau tanpa kalian nih. Kalian yang luar biasa gitu, satu tim gitu. iya bareng-bareng sih ini. Iya, apalagi buat nilai juga kan. Dan Iya, buat profitable juga. Soalnya enak tahu bisnis sambil kuliah gitu. Mungkin kita boleh foto bareng kali ya. Oh iya, boleh-boleh. Iya. Yaudah, aku SS ya. Si Iren belum tahu. Oh, si Iren. Ah, tunggu, Oh tunggu. iya, mana Eren? Irene Tiara Susanti. kenapa? Udah ya. Nixon hilang. Winson juga hilang. Oke. Oke, udah. Oke. Oke, Ya. makasih banyak ya, Kak. Ntar Yes. Sama-sama. Sukses ya kalian ya. Ya, Ya, ditunggu Makasih, Kak. progresnya. Sukses juga buat Nyelom, Kak. Ya, siap. Lagi launching juga nih. Kita lagi proses. semangat. Terima kasih. Semangat ya. Banyak. Belajarnya juga kalian semangat. Iya. Mm-mm. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Saya keluar ya. Oh, Iya. iya. Iya.